Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Maksum, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi, UPBJJ, UT Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman yang untuk soal nomor 2, untuk menjelaskan tentang pseudocode dan juga flowchart untuk penggajian karyawan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita deklarasikan dulu. Di dalamnya ada kita deklarasikan golongan. Kita menggunakan tipe data string untuk menyimpan input dari huruf baik A, B atau C. Yang selanjutnya adalah kita deklarasikan jam lembur bertipe data integer untuk menerima input berupa angka. Selanjutnya adalah gaji pokok. Yang selanjutnya adalah gaji lembur. Kita deklarasikan dengan tipe data double untuk menyimpan hasil perhitungan lembur. Lalu deklarasi total gaji bertipe data double untuk menyimpan hasil dari penjumlahan gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk algoritmanya seperti ini. Step pertama atau langkah pertama, kita inputkan data terlebih dahulu. Nanti sistem memunculkan teks berupa masukkan golongan karyawan A, B atau C. Yang selanjutnya adalah sistem membaca golongan. Selanjutnya, jika sudah menginputkan, sistem akan menampilkan teks lagi berupa masukkan jam lembur. Jika karyawan tidak lembur sama sekali, maka isikan 0. Lalu sistem akan baca jam lembur. Step kedua, tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika user menginputkan golongan selain dari yang di atas, maka sistem akan memunculkan teks error golongan tidak valid dan akan menghentikan programnya. Step ketiga adalah menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur 0 jam, maka gaji lembur 0. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok. Jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dari gaji pokok. Jika jam lembur 4 jam, maka gaji lembur 36% dari gaji pokok. Jika jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Lalu akhiri. Yang selanjutnya adalah hitung total penghasilan. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Yang selanjutnya adalah sistem akan menampilkan output slip gaji yang di dalamnya berisi golongan, gaji pokok disertai dengan nominal nantinya, terus jam lembur disertai dengan input jam lembur ditambah tambahan teks jam. Lalu selesai. Contoh perhitungannya adalah input golongan, jika golongan B jam lembur 3, proses gaji pokok sama dengan 6.500.000, gaji lembur 34% dari 6.500.000 sama dengan 2.210.000. Maka outputnya adalah total gaji ditambah lembur sama dengan 8.710.000. Yang selanjutnya adalah flowchart algoritmanya. Yang pertama adalah start. Yang selanjutnya adalah sistem akan membaca inputan. Di sini ada 2 inputan, yakni golongan dan juga jam lembur. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak, sistem akan melihat apakah golongan tersebut masuk golongan B. Jika golongan B iya, maka gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, maka sistem akan mengecek apakah golongan tersebut C. Jika tidak, maka menampilkan error, golongan tidak valid, dan stop.
Jika iya, maka gaji pokok 9.500.000. Lalu sistem akan mengecek apakah ada jam lembur, apakah jam lembur 0, jika tidak, apakah jam lembur 1, jika iya, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika tidak, sistem akan melakukan proses yang selanjutnya, yakni memuat sebuah pernyataan apakah jam lembur 2 jam. Jika iya, maka 32% dari gaji pokok. Jika tidak, nanti akan ikut ke sini. Yang selanjutnya, apakah jam lembur 3 jam? Jika iya, 34%. Jika tidak, maka langsung ke sini. Yang selanjutnya, apakah jam lembur 4 jam? Jika iya, 36% dari gaji pokok. Jika tidak, maka langsung ke total gaji sama dengan gaji pokok dan gaji lembur. Yang selanjutnya, jika jam lembur lebih dari 5 jam, apakah jam lembur lebih dari 5 jam? Jika iya, gaji lembur sama dengan 38% dari gaji pokok. Lalu outputnya nanti akan diproses di sini, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus di sini akan menampilkan slip gaji berupa golongan gaji pokok, jam lembur, lalu gaji lembur, dan yang terakhir adalah total penghasilan sama dengan berapa, lalu selesai. Untuk pemrograman di Java seperti ini. Seperti yang tadi, yang pertama adalah kita deklarasikan dulu variabel golongan menggunakan tipe data string, jam lembur menggunakan tipe data integer, gaji pokok double. Di sini kita inisiasi dengan angka 0 terlebih dahulu biar tidak ada nilainya. Selanjutnya adalah kita buat nama scanner. Dalam hal ini kita buat nama input new dengan new scanner. Selanjutnya adalah input data. Di sini sistem akan menampilkan teks berupa program penggajian. Yang selanjutnya sistem akan menampilkan masukkan golongan karyawan A, B atau C. Di sini golongan input. Di sini sistem akan meminta user untuk memasukkan golongan karyawan A, B atau C. Yang selanjutnya adalah masukkan jam lembur. Nanti sistem juga akan meminta user untuk memasukkan jam lembur tersebut. Selanjutnya adalah menentukan gaji pokok. Jika golongan A seperti yang tadi 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika tidak masuk ke dalam golongan tersebut, maka sistem akan menampilkan error golongan tidak valid. Selanjutnya adalah menentukan gaji lembur. Jika gaji lembur sama dengan 0, maka gaji lembur adalah 0. Begitu seterusnya. Lalu kita hitung total gaji sama dengan total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu outputnya seperti ini. Langsung saja kita jalankan programnya. Kita coba misalnya gaji karyawan A. Golongan karyawan A, jam lemburnya 3 jam, dan akan muncul slip gajinya seperti ini. Golongan A, gaji pokoknya 5 juta, jam lembur 3, gaji lemburnya 1.700.000, total penghasilan 6.700.000. Demikianlah penjelasan singkat dari tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.